Siapa yang mau basaro? Lidahnya harus bergoyang. Ya, itu dari Angwin. Puji Tuhan. Ya, tidak ada Ira, tidak ada Andre. Oh, sakit. Kelelahan, bukan sakit. Lelah karena full, ya. Oke. Saudara, seperti yang disaksikan tadi, kita tuh perlu ngupgrade diri kita, saudara ya. Jadi kalau saudara mengerti bahwa hidup kita hari-hari ini, kita tidak bisa cuma menjadi orang-orang yang seperti itu saja. Kita harus terus naik bareng Tuhan. Amin. Ya, seperti yang tadi ya, bahwa kalau di sini aku terpendam, katanya saudara, di sana bahwa itulah aku sesungguhnya, saudaraku ya, yaitu bicara tentang sebenarnya Tuhan sedang mengupgrade Daniel, amin, ya, dan kita semuanya harus diupgrade oleh Tuhan, iman kita, pengharapan kita, kasih kita dengan Tuhan, ya, jadi kita nggak bisa biasa-biasa. Saya selalu pesan waktu mereka berangkat, saudara gue, jangan lupa untuk terus deklarasi. Sebenarnya mereka banyak yang nggak sampein, ya. Waktu mereka pulang, saudara gue ya, itu kan naiknya singa tuh, saudara gue ya, nggak ada bagasi, saudara gue ya. Dan maksimal 7 kilo. Saya dengar dari Pani kemarin, tasnya aja punya dia. Diukur-ukur 11 kilo, saudaraku ya. Jadi kalau misalnya siap-siap bayar lebih. Ternyata waktu mereka check in dan naik ke pesawat, nggak diukur, nggak ditimbang. Ya. Sekali lagi seperti yang saya bilang, bahwa itulah yang namanya kuasa dari perkataan, deklarasi. Ya. Bisa perlihatkan slide-nya? Saya hari ini mau kita belajar tentang peperangan, saudara. Saudara, seperti yang saya sampaikan, bahwa kita ini sebenarnya tahun ini sebenarnya masa persiapan untuk menghadapi tahun depan. Ya sebenarnya nggak mudah. Dan kenapa hari-hari ini Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi? Karena Tuhan mau kita siap. Dan kita semuanya terlatih, amin. Iman itu jangan iman kayak saudaraku ya, iman yang maaf kata saudaraku ya, yang cuma sekedar biasa, nggak bisa. Waktu Fani cerita ke saya saudaraku ya, dia bilang aku mengimani tiketnya gratis, ya. Saya bilang salah Fani, nggak bisa. Kalau imanmu seperti itu ya kamu kayak gitu aja. Kamu harus ubah imanmu, jangan gratis, tapi minta dengan Tuhan untuk Dia memberikan engkau berkat yang sesuai dengan harga tiket itu. Amin. Lo mau seharga seperti apapun, mau barang-barang di dunia ini naik, jangan buat imanmu aku doa harganya turun murah, jangan. Tapi kamu harus berdoa, imanmu ya berkata bahwa Tuhan memberikan aku berkat yang lebih besar dari harga barang yang harus kubeli. Amin. Saya itu jujur saudaraku, kalau lihat orang dunia ada yang sering bilang sultan saudaraku ya. Mereka ngeluarin uang, ya beli barang-barang branded, segala sesuatu mereka bisa beli. Ya, kalau saudara lihat YouTube, saya lihat YouTube saudara, mereka beli mobil-mobil mewah. Gampang banget, harganya berapa? 30M, 2M, 3M, ember semua saudaraku ya. Gampang, karena mereka punya duit. Betul? Mereka mau ngelakuin apapun bisa. Gimana kita dengan anak-anak Tuhan? Kalau kita punya, kita nggak akan takut saudara. Memberkati orang dengan lebih banyak, kita nggak akan pernah takut lagi. Mikir-mikir, ya, buat makan saya, buat ini. Enggak. Tapi kita akan semakin menikmati segala hal yang baik dari Tuhan. Kalau hari ini orang bilang ini penyakit dan virus yang menyebar begitu mudah dan lain sebagainya. Iman saudara jangan berkata bahwa wah nanti aku kena. Wah harus ini, harus itu. Harusnya saudara harus mempunyai iman Aku dijagai Tuhan.
Tidak ada sakit penyakit yang dapat menyentuh hidupku. Amin. Kalau rasa-rasa badan rada-rada panas, perkatakan saudaraku ya. Loh, saya sudah bagikan loh minggu lalu. Kamu harus perkatakan, Tuhan, tubuhku sembuh, segala sakit penyakit, segala virus, apapun namanya itu, tidak berkuasa atas hidupku. Amin. Itu iman kita. Jangan kebalik, saudaraku ya. Kalau iman saudara kebalik, saudara mau melawan siapa? Kenapa banyak umat Tuhan kalah? Karena dia nggak kenal musuhnya. Dan dia nggak kenal siapa yang berjalan dengan dia. Oke, saudara tahu musuh kita hari ini sakit penyakit. Tapi siapa yang berkuasa? Tuhan, amin. Gimana caranya agar saudara tidak kena sakit penyakit? Datang ke Tuhan. Dan jangan buka celah. Banyak orang nggak sadar dirinya buka celah. Ketika celah itu dibuka, makanya penyakit bisa masuk. Siapa yang buka? Kita sendiri. Kenapa Tuhan nggak jaga, Tuhan nggak lindungi? Tuhan jaga. Dia kirim malaikatnya menjaga engkau 24 jam. Tapi ingat, malaikat itu cuma diaktifkan oleh firman Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Tapi ketika engkau melakukan dosa, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, malaikat nggak bisa berbuat apa-apa. Sehingga ketika setan menghambur segala penyakit, segala kutuk, tidak ada benteng pertahanan. Karena kau buka sendiri. Terjadi. Makanya kalau kita di tempat ini jangan buka celah, jangan buka celah. Itu selalu diperkatakan. Orang banyak peperangan, tengking musuh, tapi hidupnya nggak diberesin, mulutnya nggak diberesin, saudaraku ya. Akhirnya apa? Kena serangan. Oh, dia dapat firman, dia perkatakan kebenaran, bla 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 bla. Tapi setelah itu dia buka celah dan iblis membalas semuanya, menghancur, leburkan orang tersebut. Jangan. Saya pernah lihat orang itu loh, saudara. Dia ikut peperangan, dia pergi, ya doling, tapi dia bermasalah dengan istrinya di rumah, dia kelahi, hampir ditabrak loh saudara. Berapa kali mau celaka? Karena celahnya dia buka. Hari-hari ini saudara nggak bisa buka celah. Caranya adalah kita harus bertobat setiap hari, minta pendamaian, minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Untuk Tuhan menjagai setiap langkah kita. Saya hari ini sebenarnya hari-hari ini, saya nggak takut loh saudaraku, sama penyakit, sama virus dan lain sebagainya. Saya jujur nggak takut. Yang saya takuti adalah Tuhan. Tapi bukan saya sembarangan. Kalau saya sembarangan, saya sombong. Kecongkakan, kesombongan, itu yang membuat engkau bisa kena. Pahami ini saudaraku ya. Agar kita semuanya ngerti bahwa kita harus mengalahkan musuh kita. Saya lanjut. Hakim-Hakim 3 ayat 1-2. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaraan mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang, yang sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, Tuhan itu mengizinkan orang-orang Kanaan ada di sekeliling kita. Buat apa sih sebenarnya? Ngelatih kita untuk menghadapi mereka, amin. Kenapa ada masalah, ada pergumulan? Kenapa hari ini diizinkan ada yang namanya stupid 19? Saya mau tanya sama saudara, kenapa? Tujuannya apa?
agar saudara terlatih berperang. Amin. Terlatih melawan dia. Dan melatih saudara untuk melawan setiap kekuatan di balik stupid 19 itu. Paham? Dan orang nggak pernah ngerti ini siapa. Saudara, kalau saudara dipanggil jadi pasukan Tuhan, saudara harus ngerti, ini musuh yang harus dikalahkan. Ini orang Kanaan yang dibiarkan tersisa oleh Tuhan untuk kita habisi. Sampai kita memiliki milik pusaka di tanah perjanjian. Amin. Saudara nggak berperang, saudara nggak dapat apa-apa. Serius. Sekali lagi ini saya gambarin, orang berperang secara fisiknya dia akan terima jarahan. Paham gak ini? Jangan berperang hidup saudara melarat. Gak mungkin. Ketika saudara berjalan dengan Tuhan, mengalahkan musuh-musuh, kamu rampas semua kekayaannya. Dan itu jadi daging. Kalau gereja ini punya tanah, punya bangunan ini, saudara jangan kira ini semuanya hasil tiba-tiba dalam sekejap langsung kita terima. Enggak. Ini karena kita berperang, kita mengalahkan musuh. Di kota kita, kita bagi yang namanya kebaikan, kita bagi kasih. Kita layani orang-orang di pinggiran sana. Dan kita jarah hari ini, tempat ini, tanah ini, dan semua yang ada di dalam ini. Paham? Kamu dalam pekerjaanmu juga sama. Percayalah ketika engkau menyerahkan hatimu, kamu kalahkan musuhmu, kamu akan melihat berkatmu akan terus bertambah karena kamu kalahkan dia. Paham? Loh, bangsa Israel ketika mereka masuk tanah perjanjian, apa yang mereka kalahkan? Mereka kalahkan semua orang Kanaan. Semakin maju mereka kalahkan orang-orang enak, raksasa-raksasa, betul? Dan mereka punya kawasan yang semakin hari semakin luas. Betul? Dari Dan sampai Beersheba. Tapi ada suku-suku yang tidak mau berperang, malas. Akhirnya mereka enggak punya apa-apa. Salah satunya suku Dan. Kalau saudara baca di Alkitab, suku Dan itu bahkan hilang. Ngerti ya? Hilang loh di 12 suku yang dipanggil di atas gunung. Coba lihat, baca di Alkitab Wahyu, di kitab Wahyu. Enggak ada Dan. Semua diganti dengan Efraim dan Manasye. Semuanya itu adalah anak dari Yusuf. Kenapa Dan? Dan untuk merebut satu kota aja, mereka sampai mengambil terapim, mengambil imam. Baca di Alkitab. Ketika mereka tidak berperang, mereka nggak dapat apa-apa, untuk dapat satu kota aja mereka berjuang begitulah. Dan akhirnya apa? Hilang. Saudara mau terhilang semua bagian dan jatah? Ingat loh. Saudara nggak lakukan itu, saudara nggak dapat apa-apa. Ingat, ada yang 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1, betul? 2 dia kerjakan, dia memenangkan peperangannya untuk mendapat 2 kali lipat, betul? 5 dia kerjakan, dia menangkan pertempurannya. Pertempurannya ya mungkin dunia bisnisnya dia. Saya menang di sana dan dia dapat 10. 1 enggak kerjakan bagiannya. Berarti dia enggak menang, betul? Kata Tuhan, hai hamba yang jahat. Lebih baik aku kasih ke orang yang mengerjakan. Ngerti? Kamu tanya saudara, pertobatan keluargamu itu langsung kamu terima begitu saja? Atau butuh peperangan? Peperangan, betul? Setiap hari kamu harus bawa di hadapan Tuhan. Kamu harus ikat semua musuh. Kamu harus perangi semua kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Sampai mereka terbebas.
dan akhirnya apa? Datang ke Tuhan. Ingat loh, kalian gak bisa salahkan keluarga kalian kalau mereka terikat dengan judi, dengan perzinahan, dengan apapun itu. Kalau saudara gak pernah doa dan perangi musuh itu. Hah? Kalau saudara gak pernah lawan, makanya kita gak pernah melihat semua tawanan dibebaskan. Saya berharap saudara paham ini. Makanya hari-hari ini saudaraku, semua yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah dunia ini melatih anak-anaknya yang tidak kenal yang namanya peperangan. Ngerti? Ya. Kamu mau khotbah? Ya. Jadi hari-hari ini saudaraku ya, makanya saya berdoa tidak ada yang kalah dengan karena cuma sekedar stupid 19. Baca berapa banyak orang saudaraku ya, takut ke gereja, takut ibadah, gara-gara apa? Stupid 19. Saya suka cita sekali melihat gereja. Yang orang hari-hari ini datang, dulu mereka tidak ada ibadah dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka datang ke Tuhan, buat saya, ini luar biasa. Karena siapa yang bisa bangun imanmu kalau bukan Tuhan? Gak ada yang lain. Siapa yang bisa menambahkan pengharapanmu kalau bukan Tuhan? Gak ada. Saya latih hidup saya sampai hari ini berperang. Ada yang letih, pasti. Namanya peperangan terus-menerus gak mudah. Makanya ada masa untuk kita rest, istirahat dengan Tuhan. Caranya seperti apa? Berendam. Doa bareng Tuhan. Dekat, bangun keintiman dengan Tuhan. Jangan sampai saudara berubah. Ingat loh saudaraku ya, saya mau tanya sama saudara, Daud jatuh saat berperang atau saat santai? Baca di Alkitab loh ya. Pada saat pergantian tahun, biasanya raja-raja berperang, Daud cuma mengutus Yoab dan pasukannya untuk melawan musuh, betul? Daud jalan-jalan di atas suatu rumah, akhirnya apa? Lihat Bersyeba lagi mandi, dia ingini dan dia rencanakan pembunuhan Uria. Saudara, sekali lagi saya mau bilang selama kita di dunia ini medan perang. Sampai hari ini, keteladanan yang si jelek yang bisa kita tiru adalah kerajinannya. Saya mau tanya sama setan itu, ada waktu tidur enggak? Gak ada kan? 24 jam non-stop dia rajin. Itu yang bisa kita tiru dari dia. Yang lain gak bisa. Dia tekun menjatuhkan semua anak-anak Tuhan. Kita santai, lagi bad mood, gak usah pelayanan. Ya, lagi gak udahlah Tuhan perang terus. Saudara, kalau saudara seperti itu, selesai. Dia selalu menunggu-nunggu. Ingat loh, ya, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, yang menunggu waktu untuk menerkam saudara. Saya mau tanya sama saudara, Yesus dicobai waktu kuat atau lagi waktu lemah? Saya mau tanya sama saudara, dicobain waktu lemah atau lagi kuat? Lemah. Ketika laparlah Yesus, coba baca di Alkitab. Datanglah ular, betul? Mencobai dia.
Jadi kalau saudara hari ini lagi kuat, di gereja lagi kuat, lagi ngangkat penyembahan, ini kami rumah keintiman, wah haleluya semuanya. Pulang dari tempat ini, saudaraku ya, saudara lagi menyendiri jauh dari Tuhan, apalagi lagi marah dengan Tuhan, datanglah si ular dan akan mencobai saudara. Dan dia berkata, iya ya, si ayah nyakitin hati kamu ya. Kamu jawab apa? Iya, memang keterlaluan dia itu. Akhirnya kamu jatuh dengan yang namanya kepahitan. Lihat pemimpinmu ya, gak pernah ngunjungin kamu, gak care sama kamu. Iya ya, wah kalau gereja yang lain pendetanya datangin loh, dibelai-belai, dipeluk-peluk. Kalau saya, maaf saudaraku ya, saya tempeleng bolak-balik. Maksudnya nyadarin saudara, bangun. Lo namanya pasukan lo saudaraku ya. Nggak ada dibelai-belai. Ada nggak pasukan tuh dibelai-belai? Nggak ada kan? Bangun, ditendang loh saudaraku ya. Saya mau tanya kalian kemarin, ya dilatih kan? Oh, karena kita punya Tuhan tuh melatih kita, men. Kita ini bukan anak-anak kecil. Tuhan tuh mau kita jadi pasukannya yang dewasa, yang tahu caranya berperang, tahu cara menggunakan pedang. Amin. Tuhan tuh mau itu loh atas setiap hidup kita. Jangan sampai kita nggak bisa nangkap. Ya, waduh, belum firman ini, saudara. Masuk, saya lanjut. Saudara, ada 7 bangsa yang ditinggalkan waktu itu, saudaraku ya, yaitu orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara harus kenal, ini bangsa-bangsa yang sebenarnya harus kita lawan, yang melatih kita berperang. Bisa lanjut. Saya dan cepat aja saudaraku ya, karena ini sudah, musim 11, luar biasa. Ini orang Kanaan, saudara tahu kan? Kanaan ini adalah anak dari Ham yang dikutuk oleh Nuh. Jadi orang Kanaan ini hidupnya tidak pernah bisa berkenan di hadapan Tuhan dan hidup mereka di bawah kutuk. Dan saudara harus lawan itu agar hidupmu tidak di bawah kutuk. Lanjut, saya lanjut saja. Orang Kanaan artinya dipermalukan, diremehkan atau direndahkan. Artinya saudara, ya makanya penghalang yang saudara harus lawan ini adalah apa? Kalau kita diremehkan, direndahkan, jangan seperti mereka. Ya, kadangkala Tuhan mengizinkan orang-orang aneh berada di sekitar kita, betul? Untuk mengusik kita dengan maksud untuk menumbuhkan kasih kita kepada orang seperti itu. Untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa mengasihi. Ya, karena kalau kita tidak pernah disakiti orang, sangat sulit bagi kita untuk melakukan firman agar mengasihi orang yang jahat kepada kita sekalipun. Hari-hari ini kita harus mendoakan banyak orang, amin. Bahkan saudara-saudara kita yang menyakiti kita, yang meremehkan kita. Kita harus mengasihi mereka. Enggak mudah. Enggak gampang. Saudara enggak bisa lewatin ini. Saudara enggak akan pernah dapatkan apapun. Ini Kanaan yang perlu dilawan. Jangan sampai kita bereaksi yang salah. Saya tuh lihat Daud. Daud itu seorang pemimpin. Dia dikelilingi 400 orang yang punya hutang, yang punya kepahitan, punya masalah. Di Alkitab sedikit ditulis tentang ceritanya menghadapi orang-orang ini. Tapi percayalah, dia diomongin, dia diremehkan, dia direndahkan, itu dilewati oleh dia semua. Tapi di sana saya lihat hati Daud, bagaimana dia belajar mengasihi orang-orang ini. Yoab berapa kali melawan perintahnya. Dia bunuh Amasa, dia bunuh Abner, dia bunuh Absalom tanpa sepengetahuan Daud. Perasaan Daud sebenarnya, dia berusaha untuk mengasihi. Ada Simei bin Gera ketika dia lari, mengata-ngatain dia di atas gunung dan mengatakan, rasain lo, kamu rasakan ini.
Dan Daud berkata, biar mungkin Tuhan izinkan itu terjadi atas hidup. Untuk mungkin Tuhan bicara melalui dia. Hah? Ya loh saudara, kita harus kalahkan yang namanya kanaan. Orang-orang yang suka mengejek, meremehkan kita. Dan kita belajar membalas dengan senjata mengasihi. Amin. Lanjut. Ada orang hate artinya teror atau intimidasi. Bukankah hari-hari ini semua orang menerima hate? Teror, diintimidasi hari ini. Ya, waduh, kamu kena penyakit lah, inilah, macam-macam lah, semua ekonomi gimana di depan. Pokoknya dia membuat engkau jadi kecil, jadi cute. Kenapa 40 tahun orang Israel harus ada di padang gurun? Karena diteror, betul? Diteror dengan, di sana ada orang enak, di sana raksasa, kita belalang. Saudara, hari-hari ini hati-hati dengan teror. Berita-berita hari ini tuh semuanya enggak bagus. Berita nambah yang sakit lah, nambah inilah semua. Saya mau tanya ketika saudara dengar itu, apakah imanmu bertambah? Enggak. Malah kamu akan berpikir berulang-ulang. Dan kau berkata, Tuhan gimana? Dan hidup dalam ketakutan. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, saudara hidup di luar Tuhan. Karena kata Tuhan apa? Roh Tuhan tidak ada ketakutan di dalamnya, betul? Tapi roh yang membangkitkan iman, kekuatan, ketertiban. Itu roh Tuhan. Saya lanjut saja, nanti saya bagi buat saudara pelajari di rumah masing-masing. Ada orang Girgasi, artinya orang yang mengandalkan hal-hal duniawi. Orang-orang yang selalu melihat fakta, orang-orang yang sepertinya realistis, orang-orang yang mengandalkan pola pikirnya sendiri. Inilah orang-orang Girgasi. Saudara, sekali lagi kita bukan bertuhankan fakta, amin. Kita berketuhankan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Kita selalu berkata tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, betul? Berarti saudara punya Tuhan yang ajaib. Jadi kalau saudara hari ini berkata mustahil, faktanya kayak gini, realitanya kayak gini, Tuhan silahkan saudara bertuhankan realita. Kita harus lawan. Kita hidup dalam kesupranaturalan, amin. Kita hidup dalam mujizat Tuhan setiap hari, amin. Jangan pernah berkata bahwa, aduh aku lemah, aku sakit. Walaupun realitanya lagi sakit, tapi imanmu berkata bahwa apa? Aku sembuh, aku sehat, keluargaku dijagai, keluargaku dilindungi, keluargaku sehat, amin. Itu loh, peperangan kita itu tiap hari-hari ini kayak gitu. Saya sampai hari ini berperang untuk itu. Saya nggak mau kalah dengan musuh saya. Dia itu kecil, amin. Dia itu tidak ada artinya apa-apa. Saya punya Tuhan lebih besar dari apapun. Apapun masalahmu hari ini, kalahkan, amin. Kita berjalan dengan Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Enggak ada, Tuhan tuh penguasa alam semesta, saudara gue. Jadi jangan kecilkan Tuhan kita gara-gara masalah kita. Alam semesta ini kalau digambarin kayak gini, saudara gue. Ini alam semesta misalnya. Saudara, titik. Kita anggap itu bumi. Kecil sekali, betul? Sangat kecil. Jadi kalau saudara membuat Tuhan sangat kecil, keterlaluan. Jangan batasi Tuhan dengan pola pikir kita yang kecil.
izinkan dia bekerja dengan keajaibannya. Lanjut. Orang Amori. Amori artinya kecongkakan, kesombongan. Saudara, ini mesti dijauhi. Ada Raja Uzia, ketika dia mengandalkan Tuhan, dia diberkati, dia dijagai. Tapi ketika dia sukses, dia melawan Tuhan. Hati-hati. Kita harus sadar kita ini siap. Kalau saudara makin diberkati, semakin rendah hati, amin. Kalau saudara semakin dipakai Tuhan, saudara harus sadar, ini semua Tuhan, bukan kita. Amin. Kalau kau bisa punya karunia kesembuhan dan apapun itu namanya, semua punya Tuhan. Enggak ada punya kita. Ayo saudaraku ya. Hati-hati dengan kesombongan, kecongkakan. Saya bersyukur punya pemimpin rohani di Batra. Yang saat ini mungkin sudah pulang, tapi warisannya selalu membekas di hati saya. Dia selalu berkata, kita ini cuma hamba yang gak berguna. Buat apa sih uang? Buat apa sih kekayaan? Gak kita bawa semuanya itu. Kita harus apa katanya? Hineni. Amin. Sadar kita ini siapa? Gak punya apa-apa. Gak ada yang bisa kita banggain. Gak ada yang bisa kita pertahankan kalau bukan Tuhan. Semua yang kita terima hari ini punya Tuhan, amin. Jadi apa yang kamu sombongkan? Apa yang kamu congkakkan? Nggak ada. Mari kita belajar. Lanjut. Orang Feris artinya perpecahan, pemisahan. Saudara, hari-hari ini setan mau membuat orang pecah, berpisah dengan saudara-saudaranya. Ingat loh saudaraku ya, kalau ada yang namanya domba yang terpisah dari musuhnya, dia siap-siap jadi makanan apa? Singa. Beruang. Jadi kalau saudara keluar dari yang namanya sebuah tudung, sebuah perkumpulan, selesai. Setan hari ini taburin loh saudara. Saya nggak sepaham dengan pemimpin, saya nggak sepaham dengan saudara seiman yang lain. Saya nggak cocok di sini, dia keluar sendiri. Dia sedang dinanti oleh singa di luar sana. Ingat loh, Abraham diberkati dan dia diangkat Tuhan menudungi hamba-hambanya. Ada keponakannya yang orang tuanya sudah mati, diangkat dialah, anggapannya dia anaknya, namanya Lot. Semakin kaya tuh Lot, semakin banyak dombanya, semakin banyak kekayaannya. Lahi gembalanya dengan gembala Abraham. Dan Abraham lihat, waduh nggak bisa kayak gini Lot. Abraham yang merendahkan. Kita harus pisah. Kamu pilih aja tempat yang kamu pilih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Silakan pilih. Harusnya Lot tahu diri, betul? Harusnya Lot tahu dia diberkati karena Abraham. Bukan karena dirinya sendiri. Dia yang harus berkata, enggak Abraham. Aku sadar. Aku ada hari ini diberkati luar biasa karena engkau. Kalaupun Abraham memaksa, dia bilang, bukan aku yang pilih. Silakan Abraham yang pilih. Aku siap terima sisanya. Betul? Enggak. Dia yang pilih sendiri. Aku pilih lembah Yordan. Tempat yang penuh dengan yang baik, yang manis. Dan apa yang terjadi sama Lot ketika dia memutuskan itu? Ingat, Lot keluar dari Sodom dan Gomora, bawa istri, kedua anaknya perempuan, dan dirinya sendiri. Sama pakaian yang melekat dengan dirinya sendiri. Istrinya jadi tiang garam, betul? Ketika mereka lari ke pegunungan, dua anaknya membuat ayahnya mabuk dan meniduri ayahnya sendiri. Lahirlah Bani Amon, lahirlah Bani Moab. Yang Tuhan berkata,
tidak ada satupun dari orang-orang Bani Amon, Bani Moab yang bisa masuk ke hadirat Tuhan. Habis semua. Karena dia memisahkan dirinya dengan tudungnya. Jadi hati-hati loh saudara. Setan tuh berusaha menyingkirkan saudara satu sampai dia selesaikan. Dan saudara gak bisa bangkit lagi. Lanjut. Orang Hewi, ini terakhir. Artinya kenyamanan. Saudara jangan pernah hari-hari ini saudara nyaman. Oh pokoknya hidupku baik-baik dan semuanya baik-baik. Hati-hati. Kita harus perangi yang namanya kenyamanan. Aman? Kalau kita diberkati. Kita lihat banyak hal di luar sana yang harus kita menang. Ayo terus kalahkan musuh-musuh kita. Selama di dunia tidak ada zona nyaman. Amin. Kita terus upgrade diri kita. Naiki iman kita saudara. Naikkan pengharapan kita. Naikkan kasih kita. Semuanya gak ada yang nyaman. Biasa yang penting. Kalau saya hari ini berkata. Sudahlah yang penting ibadah minggu. Setiap hari kita MK. Udah cukup lah. Kalau cuma seperti itu saudara, kita sama dengan gereja kebanyakan. Di sini enggak seperti itu. Kalau orang mau cari nyaman, mau cari mewah di sini, enggak ada tempatnya di sini saudara. Yang atau mau gaya-gayaan di tempat ini, saudara pakai baju yang keren, pakai sepatu yang keren di tempat ini, saudara angkat tangan dengan musik yang bagus saudaraku ya, dengan pemain musik yang handal saudaraku ya. Kita bisa bayar, kita bisa sewa orang bisa main musik, tapi kita mau pakai cici kita yang luar biasa. Karena dia punya hati yang luar biasa, amin. Kita mau pakai pemain drum yang luar biasa, amin. Itu masih terpendam, nanti belum keluar, saudara ya. Masih terpendam itu punya Kiki tadi itu. Belum keluar yang aslinya, saudara ya. Kalau mau cari yang seperti itu, saudara, ya sudah, kita pasti nggak ada di tempat ini. Silahkan saudara cari di tempat lain. Atau mau dengar lagu yang memuaskan hatimu, yang membuat kamu lagi sedih. Allah peduli, Allah mengerti. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah peduli dan mengerti hatiku. Aku ini lagi hati Tuhan. Kalau saudara seperti itu, sudah jangan di tempat ini saudara ya. Ya loh saudaraku, ini hari-hari ini Tuhan tidak mau sekedar mengelus-ngelus anak-anaknya. Enggak. Tuhan tahu di depan siapa musuh yang kita hadapi. Dia latih saudara dengan keras. Apa contohnya dia latih keras hari-hari ini? Dia izinkan virus ini ada. Karena dia mau latih anak-anaknya dengan keras. Untuk jadi kuat. Untuk jadi berbeda. Di tengah-tengah dunia. Amin. Yang saudara berkata seperti John Gilley. Ketika di zamannya ada virus yang mematikan. Tidak ada orang yang mau melayani. Tidak ada orang yang mau menyentuh orang-orang yang kena virus ini. Dia berkata, Tuhan, kalau tidak ada orang, aku mau Tuhan. Dan aku berjalan dengan keajaiban-Mu. Dan aku akan berjalan dan membawa kesembuhan kemana aku pergi. Dia dengan beberapa temannya, dia layani orang-orang sakit ini. Ketika mereka sembuh. Dan terjadi kesembuhan yang besar di Afrika waktu itu. Dan waktu orang menguji virus itu ditaruh di tangannya. Mereka lihat dengan mikroskop. Virus itu mati di tangannya. Dan tidak bertahan di tangan John Gilley dan teman-temannya. Karena kenapa? Karena mereka berjalan dengan Tuhan, penguasa alam semesta. Punyakah saudara iman seperti itu? Saya sedang latih iman saya seperti itu. Makanya saya selalu bilang, hidup mati kita bukan di tangan sakit penyakit atau di tangan manusia, tapi di tangan Tuhan. Udah kalau Tuhan bilang jalan di tengah-tengah orang yang sakit, ya sudah jalan. Tapi jangan jalan kalau Tuhan gak suruh. Itu mati konyol. Ada orang kan berani-berani kan? Ini aku punya iman.
Belum apa aja ini punya iman aja udah congkak saudaraku ya. Siap-siap mati aja di situ jadi makanan setan. Kalau Tuhan suruh jalan, amin. Keajaiban itu terjadi saat saudara bergerak dengan Tuhan. Tapi kalau saudara diam, saudara nggak akan lihat keajaiban. Saudara nggak akan pernah lihat kesembuhan kalau saudara nggak berjalan mendoakan orang sembuh, orang sakit. Saudara nggak akan lihat Tuhan menyediakan di duitmu kalau kamu nggak punya duit. Ingat nggak? Tuhan nggak akan berikan engkau mujizat kalau kamu nggak butuh mujizat. Kalau duitmu banyak kan nggak usah kamu doa, betul nggak? Nggak akan pernah Tuhan kasih. Makanya Tuhan sering kosongi dompet kita untuk apa? Nunjukin, ini aku sediakan buat engkau. Kamu nggak akan pernah lihat mujizat kesembuhan terjadi atas hidupmu kalau kamu nggak sakit dulu, betul? Sakit dulu baru kamu lihat kesembuhan. Amin. Saya lewati semua itu. Dan saya buktikan bahwa Tuhan itu real. Dia Jehovah Jireh, dia Jehovah Rafa. Saya lihat dia adalah Jehovah Sebaot. Tuhan Panglima Bala Tentara Perang yang mengalahkan musuh-musuh saya. Waktu dulu 2012. Kami peperangan awal-awal. Kami nggak tahu apa-apa saudara. Kami ini orang-orang polos semuanya waktu itu. Kami naik mobil. Tiba-tiba ada salah satu dari kami dibukakan Tuhan matanya. Waktu dia buka mata, dia bilang, "Bang, kita ini seperti naik kereta." Dalam hati, naik mobil. Enggak, yang saya lihat ini kita naik kereta. Terus kita bawa tabut Tuhan keliling kota ini. Dan yang paling ajaib dari apa yang dia sampaikan, aku lihat di depan kita Bang, ada Panglima Bala Tentara Perang Tuhan. Yesus sendiri yang jalan di depan kita. Buat saya sampai hari ini saya lihat, yes, Tuhan, Engkau Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Yang berjalan depannya. Kami lihat peperangan itu dan kami menangkan. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang ajaib. Saya berapa kali itu saudara, pernah kejadian waktu kita ada acara di Jakarta saudaraku ya. Kita tuh mepet. Pesawat itu kalau di Jakarta saudaraku biasanya 18.30 itu sudah saudaraku naik pesawat. Boardingnya 18.15 dulu ya. Jadi kalau kita ke Soekarno-Hatta jangan pikir kayak kita ke Cikriwut di sini loh saudaraku ya. 30 menit sebelum sudah bisa. Itu enggak, kita minimal 2 jam. Jadi waktu itu kita harus berangkatnya itu paling mepet jam 3 harus berangkat. Jam 3 itu juga mepet saudara dari Jakarta Jakarta Utara. Ya. Sejam lebih lah, saudara ya. Itu enggak. Kejadiannya kami jam 4 karena ada salah satu dari kita harus belanja dan terlambat datang. Jam 4 mepet, kita harus berangkat ke bandara. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Terjadi kecelakaan di tol. Dan jalan itu lambat. Saya nggak tahu seperti apa. Tuhan saya bilang, tolongi kami Tuhan. Aku minta pesawatnya Tuhan berangkat ketika kami ada di sana. Apa yang terjadi saudara? Saya doa, saya bawa di hadapan Tuhan. Dan ketika saya doa saudaraku, kami nyampainya jam 5:30 lewat 10 menit. Ya jam 6 kurang 20. 20 itu sampai bandara loh saudara ya. Belum proses check-in. Proses check-in saudaraku ya. Itu enggak tahu prosesnya cepat. Dan waktu itu saya bawa speaker kita yang kecil ini. Dan di dalamnya aki. Saya baru tahu di pesawat enggak boleh ada bawa barang seperti ini. Saya ditahan oleh petugas. Saya bilang ini Pak enggak bisa Pak. Saya bilang, Tuhan kami ini butuh cepat, kami nggak mau ketinggalan pesawat, tolongi saya Tuhan. Saya bilang, Tuhan sentuh hati orang itu, agar dia izinkan. Saya ngomong sama Bapak itu, Pak, ini Pak kami harus cepat. Gimana caranya Pak? Bolehlah Pak, saya kan nggak ngerti apa-apa, izinkan. Dia ngomong sama temannya,
Ya sudahlah, nggak apa-apa aja katanya. Lewat tuh, saudara. Masuk bagasi. Dan setelah kami selesai dari proses check-in, pesawat dengan nomor ini dipersilakan masuk ke dalam pesawat. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Semua tepat waktu. Ini masa-masanya kita harus latihan untuk itu, amin. Untuk kita memenangkan peperangan kita. 2021 akan ada nama peperangan. Makanya saudara ya, saya latih kita semuanya. Setiap hari deklarasi firman Tuhan, amin. Di rumahmu. Kalau bisa di rumahmu itu ada audio Bible saudaraku ya, yang selalu diperdengarkan. Amin. Enggak punya, minta sama Bang Pran. Dia punya. Kalau bisa ada instrumen, apa instrumen rohani, putar di rumahmu loh saudara. Cari MP playernya. Biar di rumahmu itu dikuasai, diri Tuhan kita tidak dikuasai dengan yang namanya intimidasi, teror, apapun itu. Amin. Ayo kita lakukan itu. Kita harus memenangkan pertempuran terakhir kita ini. Amin. Kita harus menang. Tapi ingat, untuk kita menangkan pertempuran, gunakanlah semua perlengkapan senjata Tuhan. Tidak boleh sembarangan.